kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Shalom. Mari kita akan membuka kitab Wahyu. Pasal yang ke-21. Ayat 1 dan ayat 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat... Dan ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi. Bumi, langit semua digulung dan telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Sekarang ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Ya, Yohanes melihat kota yang kudus Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang ada di timur tengah lagi, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan apa di sini? Pengantin perempuan yang berdandan untuk siapa? Suaminya. Nah, ini kota Yerusalem baru yang turun dari sorga. Bukan Yerusalem baru yang bukan kota Yerusalem yang naik dari timur tengah, tapi yang turun dari sorga. Yang satu asalnya timur tengah, yang lain, yang ini asalnya kerajaan surga. Turun dari surga, turun dari Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan dia turun berhias bagaikan pengantin perempuan yang sudah siap untuk suaminya dan berdandan untuk suaminya. Saudara, saya yakin bahwa kota Yerusalem baru ini masih sementara dibangun. Apa sudah percaya itu? Ini bukan bim salah bim, jadilah tiba-tiba jadi.
tapi dibangun. Ya, selain kota Yerusalem baru dibangun tahap bertahap, juga rumah-rumah kita, anak-anak Tuhan yang meninggal dunia di dalam Tuhan, selamat, juga akan mendapatkan sebuah rumah. Ya, yang sekarang ini juga sedang dibangun. Jadi ada interaksi, ada hubungan antara surga dan dunia. Sangat salah kalau orang mengatakan, urusan selamat itu urusan nanti. Kalau sudah tua, kalau sudah mau mati, atau kalau sudah mati. Sekarang saya mau hidup di dalam dosa, semau gue, ya itu nanti urusan nanti. Itu urusan di sana. Sekarang saya mau senang-senang urusan di sini, dalam dosa. Saudara, mereka akan melihat bahwa nanti kenyataannya keselamatan itu bukan urusan nanti, urusan sekarang. Ya, percaya, iman, keputusan yang saudara ambil sekarang itu mempengaruhi keselamatan saudara nanti yang akan datang. Jadi bukan urusan nanti, sekarang urusan mau senang-senang saja di dalam dosa. Sudah bisa mengerti, mari kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Di samping kita hidup sekarang ini di atas muka bumi, dan kita hidup mengurus urusan-urusan jasmani, kita juga punya urusan rohani, urusan kepercayaan, keselamatan kita kelak setelah dipanggil Tuhan. Yohanes 14 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di rumah Bapakku di mana itu? Di Makassar. Di rumah Bapakku telah di sorga, banyak atau sedikit? Banyak tempat tinggal. Bukan banyak losmen. Ya, banyak tempat tinggal, rumah-rumah yang bagus-bagus. Dari ukuran kecil, tengah, medium, sampai yang besar. Sampai yang paling besar. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus, jika tidak demikian, artinya jika tidak banyak tempat tinggal, sedikit tempat tinggal, tentu aku mengatakannya kepadamu. Tentu aku juga akan mengatakan itu kepada kamu. Artinya Tuhan tidak mau membohongi kita. Tidak ada rumahnya sedikit, mahal-mahal di sana. Tapi Tuhan Yesus bilang, ada banyak rumah, tidak usah bayar, dan sebagainya. Jika tidak demikian, berarti kalau di sana tempat tinggalnya sedikit, rumah-rumah sedikit, tentu aku akan mengatakannya juga kepada kamu. Terus? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab salah satunya adalah Tuhan yang menyediakan tempat itu bagi kita. Entah berapa miliar manusia yang sudah percaya Tuhan sejak zaman Adam sampai Abraham, sampai kedatangan Yesus yang pertama mati di salib, sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua sebagai Raja segala raja. Ya, yang selamat itu mendapatkan rumah-rumah. Yang sekarang ini sedang dibangun, sedang dalam proses. Jadi saudara, hidup di dunia, mengurus urusan dunia, urusan jasmani, dengan urusan keselamatan nanti setelah Tuhan panggil kita semua, itu masih ada koneksi, ada kaitan atau tidak? Atau urusan keselamatan itu urusan tersendiri,
tidak ada kaitannya dengan hidup kita sekarang di bumi? Tidak. Tetap itu ada proses yang sama. Ya, kalau orang itu berbuat, rumah-rumah itu dibangun, yang membangun malaikat-malaikat, di sana tidak ada tukang, malaikat-malaikat jadi tukang, malaikat-malaikat melayani kita, bukan kita melayani malaikat. Jumat yang lalu saya berbicara tentang malaikat-malaikat tidak diizinkan menyampaikan Injil, tidak mengetahui seluruh Injil isi rahasia keselamatan Allah, karena Yesus mati di salib bukan untuk malaikat. Ya, Yesus disalib untuk saya dan saudara. Jadi mereka tidak boleh menyampaikan Injil karena mereka sendiri tidak pernah mengalami penebusan dosa melalui Yesus Kristus. Bagaimana mereka belum pernah merasakan diampuni dosa, mau khotbah bicara tentang pengampunan dosa. Bagaimana mereka belum pernah dipenuhi Roh Kudus, kemudian bicara soal kepenuhan Roh Kudus, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi malaikat-malaikat itu diadakan untuk membuat proses rumah-rumah kita di sana bagus-bagus, ya, cantik-cantik. Tapi kalau orang itu misalnya itu milik X, Mr. X, Mr. X berbuat dosa, hidup dalam dosa lagi setelah diselamatkan, maka rumahnya itu runtuh. Seberapa besar pelanggarannya dia, seberapa besar keruntuhannya. Ya, jadi kemudian rugi waktu, rugi hidup, kerugian yang sia-sia. Mesti mulai dari bawah lagi. Kalau dia bertobat, mulai dari bawah lagi. Jadi apa yang saudara lakukan di sini, hidup saudara di sini, mempengaruhi pembangunan rumah rohani saudara di sorga. Ya, yang malas-malas, orang Kristen yang malas-malas di dunia ini, pembangunannya juga lambat. Ya, sebab yang punya malas. Ya. Tapi orang Kristen yang menyala-nyala rohnya, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, kasih mula-mula, penuh dengan kasih mula-mula, di sorga sana pembangunannya juga dipercepat. Malaikat-malaikat itu membangun begitu cepat sekali. Tergantung bagaimana kehidupan orang calon pemilik rumah itu. Kalau saudara mau rumah rohani saudara di sorga cepat selesai, marilah roh kita menyala-nyala. Jangan malas-malas. Ya, jangan ini itu, tapi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Rumah saudara nanti akan cepat selesai. Bukan berarti cepat mau mati, tidak. Nanti kalau sudah selesai berbuah, ya, Tuhan kasih pekerjaan yang lain lagi, kesetiaannya lagi diuji. Nah, itu rumah diperbesar lagi. Terus diperbesar sampai di mana kesetiaan Anda. Asal jangan melanggar firman Tuhan. Kalau melanggar, roboh lagi. Wah, sia-sia waktunya, sia-sia bangunannya, sia-sia hidup. Saudara, jadi ada hubungan antara apa yang kita lakukan di sini, bagaimana kerohanian, keadaan rohani kita di sini, dengan rumah kita di sorga sana.
Ada nyanyian Pantekosta lama, rumah di sorga. Rumah di surga. Tidak ada gang-gang di sana. Ya lorong-lorong buntu, tidak ada. Rumahku ada di dalam sorga. Di tempat suci dan mulia. Tidak ada becek-becek. Ini mulai hujan lagi. Luar biasa. Tapi tergantung kesetiaan saudara. Kesungguhan saudara. Jadi melayani Tuhan jangan untuk ditunjukkan ini saya sungguh-sungguh sudah. Tidak, walaupun tidak ada orang puji saudara, Tuhan melihat, Tuhan mengawasi. 24 jam non-stop. Dan Tuhan tahu motivasi. Ya, motivasi kita melayani Tuhan. Nah, kita mesti periksa bagaimana keadaan rohani kita sekarang. Tidak asal melayani Tuhan, tapi roh kita bagaimana? Kesetiaan kita bagaimana? Motivasi kita melayani untuk siapa? Untuk suami kita itulah Yesus, pengantin laki-laki surga, atau untuk lain-lain hal. Jadi apa yang terjadi di sini, kaitannya terjadi juga di sana. Ya, jadi urusan keselamatan itu bukan urusan nanti. Urusan di sorga nanti, kalau kita sampai di sana, baru kita mau membangun rumah kita, tidak. Sebab membangun rumah itu di sana berjalan sesuai dengan proses rohani kita. Nah, Wahyu 21 ayat 18. Bagaimana keadaan kota Yerusalem baru ini? Wahyu 21 ayat yang ke-18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Ya, tembok kota Yerusalem baru itu terbuat dari permata apa? Yaspis. Siapa di sini yang pernah melihat permata yaspis? Coba tolong angkat tangan. Tidak ada. Saya sendiri juga tidak pernah melihat. Yesus ini indah sekali. Ya, tapi belum pernah lihat. Percaya saja. Dan kota itu sendiri dibuat dari emas tulen. Tidak cuma dikatakan emas. Sebab kalau emas bisa emas Ahmad, emas ini itu dan sebagainya. Tapi emas tulen, emas yang murni, 24 karat, itu yang paling murni. Yang adalah juga ukuran malaikat. Saudara ya, saya mau minta perhatian saudara, kota Yerusalem baru itu dibangun dengan emas yang tulen. Bukan emas campuran, ya, tapi emas yang tulen. Jadi perlu pemurnian, emas yang murni. Emas yang tulen itu emas yang murni. Perlu pemurnian dalam hidup kita. Bagaimana emas kita di sorga nanti dalam pembangunan itu bisa murni kalau kita tidak dimurnikan di sini. Sementara kita mengalami pemurnian demi pemurnian, ya mungkin ada motivasi yang keliru. Pendeta juga bisa keliru berkhotbah, ya bisa melenceng dan sebagainya. Nah itu dimurnikan. Kalau tidak emasnya kotor, campurannya banyak, ya dan tidak murni. Sedangkan semua emas yang dipakai untuk pembangunan di sana itu adalah emas yang sudah dimurnikan. Kalau kita mau punya bagian di dalam pembangunan itu di sana,
kita harus dimurnikan. Iman kita dimurnikan. Ya, melayani Tuhan harus dengan motivasi yang murni, bukan untuk kepentingan si A, si B, atau kepentingan diri saya, atau kepentingan orang lain, ini, itu, dan sebagainya. Tapi murni untuk Tuhan. Nah, kalau kita melayani Tuhan di dalam pemurnian, maka emas yang ada pada kita di sorga itu juga adalah emas yang murni. Bisa mengerti, saudara? Jadi walaupun tidak ada orang yang tahu, hanya Tuhan yang tahu sampai di mana pemurnian motivasi kita melayani Tuhan, ya, berkorban, apa saja. Walaupun mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bilang terima kasih, tapi Tuhan, malaikat Tuhan mencatat di sana. Dan itu semua tidak akan hilang. Ya, itu saudara akan diberikan bagian di mana di situ emas murni itu ditatakan di sana. Nah, untuk dimurnikan itu sakit buat daging. Betul? Kalau saudara dikritik sakit atau tidak? Telinganya panas atau tidak? Panas bisa merah, bisa biru. Ya. Tapi kalau kita bisa terima dengan kerendahan hati, ya, kita dimurnikan. Dalam soal keuangan, dalam soal pernikahan, dimurnikan. Bukan suami kayaknya cinta sama istri, tapi dalam pikirannya cinta kepada wanita lain. Nah, ini tidak murni, rumah tangga, makanya seringkali cekcok. Sebab ada hal-hal yang mau merusak. Iblis punya jalan untuk masuk dan merusak rumah tangga itu. Kalau hidup kita dimurnikan, saya yakin aman. Sebab Tuhan menjaga. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak murni, itu merupakan jalan, lubang, peluang, di mana iblis bisa masuk lewat situ untuk mengacaukan rumah tangga kita. Bisa mengerti, saudara? Tutup semua celah-celah itu. Nah, kalau saudara bilang, Tuhan murnikan saya, hidup saya supaya dimurnikan. Kemudian tiba-tiba saudara kena percobaan. Saudara ngomel, kenapa saya jadi orang Kristen? Sudah lama melayani Tuhan ini itu, saya kok kena percobaan lagi. Saudara, datangnya percobaan itu justru jawaban atas permintaan saudara di dalam doa tadi kepada Tuhan. Bisa mengerti? Ya. Sebab ujian, percobaan itulah yang akan memurnikan iman kita, pengharapan kita, kasih kita, kesabaran kita, dan sebagainya. Kita mestinya bilang terima kasih, tapi banyak orang Kristen bukannya terima kasih. Tidak terima kasih, malah mengomel, karena tidak mengerti apa artinya dimurnikan. Semua kita perlu dimurnikan. Pendeta Paulus juga perlu dimurnikan, karena saya adalah manusia biasa, bukan manusia UFO. Ya. Jadi kerendahan hati kita mesti dimurnikan. Dalam hal, segala hal kita perlu dimurnikan. Pada saat kita dimurnikan, kita seperti diuji, sakit, dihajar, sakit. Tapi penting, pemurnian itu penting sebab emas yang tidak murni tidak boleh masuk di dalam kota Yerusalem baru. Tidak boleh dipakai untuk membangun rumah kita di sorga. Ya, dan kalau saudara kita diuji oleh Tuhan, itu tanda
jawaban Tuhan atas doa kita. Itu bukan kebetulan. Kalau kita diuji, misalnya kita direndahkan oleh orang lain, itu bisa jadi pemurnian atas ego kita. Saya ini tidak pernah direndahkan orang. Kok orang ini berani-berani merendahkan? Pertama kali sudah direndahkan, saudara mengucap syukurlah. Karena saudara sedang dimurnikan. Ya, selesai itu, saudara mengucap syukur, emas rohani saudara naik dari 17 karat jadi 22 karat. Kalau sudah 22, mendekati 24, game selesai. Ya. Jadi ada maksud Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada maksud Tuhan. Jangan cepat-cepat mengomel, karena kalau saudara dikasih mengerti oleh Tuhan nanti, apa tujuannya ujian itu, kita nanti malu karena kita sudah ngomel lebih duluan. Sebelum kita mengerti. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, kita boleh minta pengertian dari Tuhan. Dan kalau kita mengerti, sungguh-sungguh tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Alasan kuat untuk kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Motivasi itu penting juga dalam pelayanan. Ada orang bersemangat melayani Tuhan. Tapi untuk siapa itu? Apakah seperti tadi dalam Wahyu 21? Kota Yerusalem baru itu turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapa suaminya? Yesus Kristus. Ya, kalau saudara dipakai Tuhan, ya, untuk menolong orang, untuk membagi berkat, untuk mendoakan orang, untuk menasihati orang, mendoakan orang, menyembuhkan sakit. Untuk siapa itu? Apakah untuk Kristus sesuai dengan sini yang berdandan untuk suaminya atau untuk diri kita sendiri, untuk popularitas kita sendiri? 45 tahun saya melayani Tuhan. Ya, yang saya rasakan adalah kematangan. Kita berbuah, kita sudah banyak berbuah, tapi buahnya masih belum seluruhnya matang. Belum semua masak. Perlu sampai masak, bukan yang kecut. Yang apa itu kecut itu? Asam. Ini Tuhan Yesus. Cuma sorry ya Tuhan, ini asam. Tidak, Tuhan mau yang manis. Yang matang. Rohani yang matang itu tidak keburu sedikit-sedikit marah. Itu belum matang. Pereman itu hanya dimatangkan dengan dipaksa. Ya, dipaksakan. Nah, sebab itu saudara, apa saja yang kita kerjakan untuk Tuhan, jangan sekali-kali berlandaskan atas roh persaingan. Sekarang persaingan itu bukan cuma di perdagangan, bisnis, politik, tapi juga di dalam gereja, antar gereja, bahkan di dalam satu gereja. Ada orang tanya, bagaimana Om Paulus? Mau begini juga, mau begitu juga? Saya bilang, jangan manusia yang didewakan. Jangan melayani Tuhan dengan roh persaingan. Sebab itu sudah menyalahi Wahyu 21 ayat 2. Kalau orang itu diberkati, gereja itu diberkati, puji Tuhan. Nyolong, puji Tuhan. Tapi jangan kita ada roh persaingan.
Sebab di mana ada persaingan, di situ tidak ada kasih. Kalau tidak ada kasih, walaupun kita bisa punya pekerjaan yang besar, tapi tanpa kasih, itu seperti gong, tapi kosong. Bisa nangkap? Ya. Kita sudah kerja keras, kosong. Cuma gong saja. Ya. Tentu Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Nafas yang masih Tuhan berikan kepada kita. Mestinya mati, tapi Tuhan masih kasih umur panjang. Kesempatan yang kedua, itu semua adalah hidup yang luar biasa. Jangan mengatakan, wah saya ini tidak bisa luar biasa. Semua orang tidak bisa hidup luar biasa. Karena luar biasa itu adalah karya dari Kristus. Jangan luar biasa kemudian, siapa ini? Pendeta Paulus, kalau tidak luar biasa. Rumahnya ambruk karena sombong. Ya. Tanpa kasih, semua pekerjaan yang dipuji oleh manusia nol di hadapan Allah. Kita ini seringkali begitu dangkal dalam berpikir rohani. Pikiran kita duniawi terlalu banyak, 1% yang rohani. Makanya perlu datang di PA supaya dikasih tahu, salah itu. Mestinya begini, mestinya begitu. Kalau kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang mentor kita, mana bisa kita tahu, oh ini salah. Hanya firman Tuhan yang bisa memberitahu bahwa itu salah. Dalam Mazmur dikatakan kalau Tuhan membukakan firman-Nya, maka terang itu datang. Bisa memperlihatkan apa yang ada dalam kita, dan yang salah itu bisa dikoreksi. Hanya dengan terang daripada firman Tuhan. Nah, marilah kita memperbaiki apa saja yang Tuhan mau. Sekalipun mungkin teman kita bilang kamu bodoh. Memang kadang-kadang Tuhan mengajar sesuatu yang kelihatannya tampaknya bodoh. Tetapi kebodohan dunia itu sudah dirubah menjadi hikmat daripada Allah. Puji Tuhan. Saudara, sebab ada banyak kemiripan sekarang ini di dalam gereja Tuhan. Kalau kita melihat itu, jangan cepat-cepat kita menghakimi sesama gereja. Kecuali kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus saling menguatkan. Kalau tidak mengerti, tanya kepada pendeta. Kalau tidak mengerti, tanya kepada pemimpin sel. Sebab itu penting, jangan sampai kita disesatkan. Tapi kalau lain dari itu, nanti Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Ya, puji Tuhan. Sebab apa? Sebab ada banyak kemiripan. Dalam ibadah juga ada banyak kemiripan. Emas itu bisa mirip dengan tembaga. Tembaga itu warnanya apa? Kuning. Kuning. Emas juga kuning. Tapi nilainya beda. Emas ini kuning, berapa karat? Karatnya mesti diperiksa. 22 karat atau 24 karat atau 17 karat, 16, 14, 12, dan seterusnya. Kalau tembaga tidak perlu karat. Digosok aja mengkilap lagi. Tapi lain, cahayanya lain, tidak sama seperti emas. Karena emas itu sudah dibersihkan dari semua yang berkarat. Di dalam tabernakel, ada tabernakel.
tabernakel. Ya, ada 2 mezbah. Kok tidak keluar cahayanya? Ini orang Kristen yang suak. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Bukan iblis bekerja, bukan. Ada dua alat yang mezbah. Yang satu mezbah bakaran. Tidak ada baterai mungkin. Mezbah bakaran itu begitu masuk pintu gerbang, nah kita dapat mezbah bakaran. Itu terdiri dari kayu yang disalut dengan tembaga. Kemudian naik kolam pembasuhan, masuk ruangan suci, sebelah kiri pelita emas, sebelah kanan ada 12 tumpuk roti, ya, meja roti, pertunjukan, menunjuk firman Tuhan, dan kemudian naik lagi ke mezbah dupa. Mezbah dupa itu mezbah terbuat dari kayu yang dilapis dengan emas, bukan dilapis dengan tembaga. Emas. Katakan mas. Jangan mas. Ya, yang terakhir itu adalah tabut. Saya mau mengambil 2 macam mezbah ini. Yang satu di halaman, yang satu di ruangan suci. Betul? Yang satu tidak akan diukur nanti. Zaman antikris akan diserahkan kepada antikris untuk diinjak-injak selama 3,5 tahun. Jadi kalau orang Kristen itu Kristen halaman, terus halaman, gak mau masuk di dalam ruangan kudus, di sana Tuhan lebih nyata lagi, ya maka dia satu waktu tidak akan diukur. Karena ini mezbah terbuat dari tembaga. Yang diukur adalah mezbah dupa yang dilapis dengan emas. Penyembahan. Itu sangat penting sekali. Nah, sama-sama kuning tetapi berbeda kualitas. Yang satu tidak diukur, yang lain diukur. Yang satu dibuat dari tembaga, yang lain dibuat dari emas. Beda atau tidak? Beda. Apa bedanya? Saudara, mezbah bakaran itu menunjuk kepada pertobatan. Ya. Tapi mezbah dupa itu penyembahan. Ya. Kalau mezbah yang pertama tembaga itu penuh darah. Darah dari korban itu menunjuk kepada darah Yesus. Tetapi kalau di mezbah dupa tidak ada darah. Yang dibakar itu adalah dupa yang berbau harum dan sebagainya. Suasananya beda. Yang satu darah mengalir, yang satu lagi dupa yang berbau harum. Artinya begini, kita sudah mampir di mezbah bakaran. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus saya, mengampuni saya karena darah-Mu. Ini darah yang bercucuran. Ya, kalau satu kambing dipotong saja zaman Israel, wah itu darahnya mengalir begitu banyak. Apalagi kalau lebih dari satu.
tanda pengampunan atas hidup kita. Tapi setelah kita diampuni, kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan, apa lagi yang kita mesti lakukan? Oh, sudah cukup. Sudah cukup, darahnya Yesus sudah mengalir untuk saya. Oke, cukup. Semua untuk diri kita cukup. Tapi apakah kita juga mau menolong orang lain? Mau membagi berkat orang lain? Kalau mau, itu berarti Anda naik terus sampai di mezbah dupa. Sekarang bukan darah, tetapi dupa yang berbau harum. Penyembahan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Tidak minta-minta. Ada banyak orang Kristen, kalau berdoa di rumah atau di gereja, berlutut. Lututnya belum sampai kena tegel. Sudah, oh Tuhan suami saya nyeleweng, Tuhan, oh Tuhan ini, Tuhan anak saya, Tuhan cucu saya, Tuhan rumah saya, Tuhan pekerjaan saya. Tuhan, 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 semua untuk saya. Salah? Tidak. Tapi egois. Ya. Tidak nolong orang lain, cuma saya ini tolong Tuhan. Saya sudah ditolong, masih saya lagi. Saya lagi. Ya, pendeta juga bisa begitu, saudara. Ya, jadi kita mesti berhati-hati. Hidup kita itu bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Kok ada amin? Hidup kita itu adalah untuk saya. Amin. Tidak. Ini habis makan nasi goreng. Tidak kelaparan. Banyak orang Kristen diberkati. Tapi apa yang mereka lakukan untuk orang lain? Untuk orang yang susah. Untuk orang yang miskin. Ya, jadi saudara, jadikan gereja ini gereja yang suka berkorban. Nanti barusan ini kita sudah membagi sembako. Nanti tanggal berapa? Besok berkati lagi dengan sembako. Kok terus-terus sembako? Ya, karena Tuhan cukupi. Ada satu orang memberikan 1000 atau berapa kilo beras atau tidak tahu urusan yang lain yang ngurus. Apa sebabnya? Kita perlu memberi. Kalau tidak, kuncinya diberkati itu adalah memberi. Saya bilang kepada panitia, jangan kalau kita punya maksud, kita punya hajatan, kita bagi sembako. Kalau sudah lulu gua-gua, jangan. Pada saat yang tidak ada kepentingan apa-apa dari kita beri kepada mereka. Dan kalau ada kepentingan, ada hajatan, tapisan misalnya, mereka akan mendukung sama kita. Jadi memberi dengan motivasi. Lagi-lagi motivasi yang penting. Motivasi bukan aku sudah beri sama kamu ya, kamu mesti dukung sama saya. Tidak. Ada cara yang lebih baik. Seperti Yesus. Nah, jadi kita tidak mau terus tinggal di mezbah bakaran. Kita mau masuk di dalam mezbah dupa. Di sini dikatakan kita ini gereja Tuhan dihiasi bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya mau berikan contoh sedikit tentang Esther. Pasal 3 ayat 12. Esther. Dia seorang Yahudi, Benyamin, tapi dia terpilih oleh sebab campur tangan Tuhan menjadi permaisuri dari raja siapa itu? Nebukadnezar. Asveros. Ya. Esther 3 ayat yang ke-12. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah,
dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin materai raja. Ya, terus? Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Ya, Esther ini seorang anak wanita yang masih muda, yang pada waktu itu ditawan, dibawa ke Iran, tempat Ahasveros, Iran. Ya, dan dia termasuk salah satu dari calon permaisuri. Ya, ada ratusan gadis-gadis datang kepada raja setiap malam untuk dilihat, ditonton, cantik, sudah pas cocok atau tidak dengan raja dan sebagainya. Termasuk Esther, karena Esther itu cantik, tapi tidak boleh diberitahu bahwa dia itu orang Yahudi, bisa digorok, anti Yahudi kuat sekali saat itu. Nah, Mordekai kemanakannya dia kasih tahu Esther, tidak percuma kamu jadi permaisuri, karena dengan kedudukanmu yang begitu tinggi dan mulia permaisuri, kamu bisa datang langsung kepada raja, tidak pakai birokrasi, mesti lapor sini, lapor situ, lapor satpam dan sebagainya, untuk minta belas kasihan untuk bangsamu. Sebab pada tanggal sekian, bulan sekian, Haman akan mengerahkan orang-orang untuk membunuh semua orang Yahudi, dan harta bendanya boleh diambil, dirampas. Esther hatinya kecil, rohnya jadi kecil. Siapa saya? Siapa saya? Ya, kalau raja mau terima saya. Kalau tidak, ini Esther kok berani-berani masuk menghadap raja. Ada peraturan, kalau masuk tanpa dipanggil bisa dibunuh kalau raja marah. Tapi kalau raja sedang senang-senang, ya diterima. Kamu datang minta apa? Saudara, Esther bilang saya tidak bisa datang karena sudah 1 bulan tidak pernah dipanggil oleh raja. Raja sibuk. Mordekai bilang, Esther, jangan kamu sombong. Kamu diberi kedudukan sebagai permaisuri bukan karena kamu, karena Tuhan memberi belas kasihan kepada kamu dan kepada bangsamu Yahudi. Dan inilah saatnya maksud Tuhan mengangkat engkau jadi permaisuri untuk menolong membebaskan bangsamu Yahudi dari pembunuhan sadis seluruh orang Yahudi. Kalau kamu, ya jadi tidak ada satu orang diberikan kedudukan sesuatu oleh Tuhan tanpa maksud. Tanpa maksud. Pasti ada maksud. Dan maksud Tuhan mengangkat kamu jadi permaisuri adalah untuk saat ini. Kamu harus tampil untuk bangsamu. Perjuangkan kepada raja. Buka rahasia Haman, Perdana Menteri yang jahat ini. Kemudian Esther dikuatkan. Oke, kalau begitu saya minta kamu, seluruh orang Yahudi, puasa 3 hari 3 malam. Saya dengan dayang-dayangku juga akan puasa 3 hari
3 malam. Kalau sudah itu saya akan menghadap raja. Kalau saya dihidupi, raja menaruh belas kasih, tanya, apa perlumu, hei Esther, kamu kok datang menghadap saya? Puji Tuhan. Tapi andai kata raja tidak bersikap demikian, marah bahkan, dan saya harus dipenggal kepala saya, leher saya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dia sudah pasrahkan hidupnya, mati kek atau hidup terus kek, ada dalam tangan Tuhan. Orang-orang begini ini yang dicari Tuhan sekarang di Indonesia. Lebih banyak orang korupsi daripada orang yang mau korbankan nyawanya. Ya, kita perlu hidup di Indonesia, kita perlu berdoa untuk Indonesia. Nah, akhirnya Esther deg-degan. Pagi-pagi dia sudah berjalan, satu malam mungkin tidak tidur, dan dia menghadap raja. Dari jauh raja bilang kepada pegawainya, itu Esther. Betul Esther. Panggil sini. Ada apa? Dipanggil. Tidak pakai pamit. Diterima oleh raja. Raja senang. Hei Esther, apa yang kamu inginkan? Setengah kerajaanku ini pun aku akan berikan kalau kamu minta. Jangan niru ya, kan tidak punya kerajaan. Apa yang kamu minta? Esther ini tidak langsung, oh Tuhan saya perlu mobil 1 Cadillac. Saya perlu ini itu, rumah istana, dan sebagainya. Dia tidak materialistis. Ya, dia mau korbankan nyawanya malahan. Ini jarang ada orang yang berani berbuat seperti ini. Kemudian Esther bilang, ya Tuan Raja, bangsa saya mau dibunuh. Siapa yang mau bunuh? Ada orangnya. Habis itu makan-makan senang raja, pulang. Besok malam saya undang kedua kali raja untuk makan bersama dengan Haman. Oke, senang, suka raja makanannya. Besok malam ketemu lagi. Tuhan tanya, Esther, bicara terus terang. Siapa yang mau membunuh bangsa Yahudi ini? Bangsa Yahudi pada waktu itu banyak yang ditawan. Bukan karena Allahnya orang Yahudi tidak sanggup menolong orang Yahudi memberi kemenangan dalam peperangan. Tapi karena dosa-dosa mereka, Allah tinggalkan mereka. Dan supaya mereka diberi pelajaran bahwa tanpa Tuhan kalah. Direndahkan, jadikan budak. Statusnya orang Yahudi satu adalah orang buangan. Itu istilah sangat merendahkan. Orang buangan, dibuang. Tuhan izinkan dibuang di tempat-tempat yang jauh. Ya, di Irak, di Iran, di mana saja. Nah, waktu itu Esther ditanya lagi, siapa orangnya? Kemudian Esther bilang ini orangnya yang duduk di sebelah Tuhan. Kaget. Ya, si Haman kaget. Pucat. Jatuh. Syok. Apalagi? Semaput. Tidur-tidur ayang. Mati tidak, hidup tidak. Raja begitu marah. Sekarang dia mesti dipancung. Dinaikkan di atas tiang yang dia sendiri bikin untuk memancung Mordekhai. Sekarang dia, makanya jangan suka berbuat yang tidak-tidak. Nanti itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang miskin katakan. Ya,
itu kita berbuat baik kepada diri kita sendiri sebetulnya. Sebab Tuhan bilang, beri maka kamu akan siapa kamu itu yang akan diberi? Nake. Diri kita sendiri. Betul? Ada yang bilang, saya percaya sudah mengerti. Masalah itu jadi beres. Ya, jadi beres. Saudara, pasti saya yakin di sini tiap orang ini ada yang diberi talenta oleh Tuhan. Tapi sayang, talenta itu tidak digunakan, disimpan, dimasukkan di laci, dikunci gembok sampai 3. Pakai talenta saudara. Entahkah saudara diberkati lebih keuangan, pakai untuk pekerjaan Tuhan. Bukan maksud saya untuk memberi kepada penipu-penipu, tidak. Tetapi kita harus mengerti bahwa apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita itu harus kita kembangkan kembali. Seperti Esther. Kalau Esther tidak mau, dia pegangi terus itu kedudukan sebagai permaisuri. Jangan-jangan Mordekai bilang, jangan-jangan kamu juga akan mati nanti pada hari H itu. Karena orang sudah tahu bahwa kamu adalah dari bangsa Yahudi. Bisa mengerti saudara? Kalau kita berani menyerahkan hidup kita, mati untuk Tuhan, kita tidak akan mati, hidup. Tapi kalau takut, mati dia. Siapa yang mau mati? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang mau hidup? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan ini mau apa ini? Ya. Enam bulan Esther itu dirawat dengan mur. Mur itu sejenis karet. Ya, waktu saya pertama kali pergi ke Kalimantan memberitakan Injil tahun 67, ada banyak pohon-pohon karet disayat lebih dulu, keluar getahnya itu ditampani, kemudian diolah jadi karet. Tapi mur, ya ini karet bukan mur. Tapi mur itu juga sejenis itu. Dan caranya mengambil adalah juga menyayat. Mur itu bayangan darahnya Yesus. Yang harus dengan pukulan demi pukulan. Seolah-olah punggung dan seluruh tubuh Yesus itu disayat. Betul disayat. Disayat, darah keluar menjujur dengan deras sekali. Luar biasa. Tuhan berkorban lebih dari siapapun juga. Lebih dari kita. Dia sudah dilukai. Makanya kalau kita makan perjamuan suci, kita mesti sungguh-sungguh. Ada perjamuan suci? Ada, ya. Nah, kemudian setelah itu 6 bulan lagi dilulur dengan minyak kasai. Saya sendiri belum pernah lihat minyak kasai. Apa itu? Sudah di sini kita melihat 6 bulan. Baru setelah 12 bulan hasilnya dahsyat sekali. Mungkin ada satu orang bilang terlalu lama. 6 bulan berarti 1 tahun. Saya mau 3 bulan aja jadi setengah tahun sudah bisa menghadap raja. Bisa? Tidak. Kenapa? Hasilnya berbeda kalau dilulur selama 12 bulan. 6 bulan dengan mur dan 6 bulan dengan minyak kasai. Harumnya juga berbeda. Ya, khasiatnya juga berbeda. Jadi 6 bulan harga mati.
Ya, 6 bulan. Ini sebuah peringatan bagi orang yang suka main-main dengan waktu. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Saya kurang percaya kalau Yesus sudah sampai datang. Bermain-main dengan waktu. Jangan. Kalau Alkitab mengatakan 12 bulan, 6 bulan, kita turuti itu. Kita mau dilulur kalau mau jadi pengantin Tuhan. Ya, hasilnya luar biasa. Ada orang bilang begini, ya nanti saja kalau sudah tua saya mau bertobat. Berapa menurut Anda usia sudah tua itu atau mulai tua itu? Ya kira-kira 68 tahun mau masuk 70 itu sudah mulai tua. Umur 65 tahun dia sudah mati duluan. Petinya sampai 3 ganti-ganti yang mahal-mahal ya, peti Tionghoa itu. Waduh, miliaran sekarang. Sampai 3 kali diganti, sisa 2, ganti sisa 1, diganti lagi, dimakan rayap mungkin. Belum mati-mati. Siapa yang tahu usia manusia? Tidak ada orang yang tahu. Dan tidak perlu kita tahu. Betul? Yang perlu kita mesti pikir bahwa Tuhan memberikan saya kekuatan yang baru. Dan saya mau melayani Tuhan. Dan saya mau memuji Tuhan. Dan membawa jiwa-jiwa luar biasa datang kepada Yesus Kristus. Itu saja. Ya, di sini mungkin ada yang sudah ganti peti 3 kali. Coba angkat tangan. Ya, orang dunia itu begitu. Ini orang dunia. Saya takut tidak kebagian peti. Haleluya. Saudara, Alkitab bilang hari ini, jikalau kamu mendengarkan suaraku, firmanku, jangan mengeraskan hatimu. Jangan pilih, 3 bulan aja Tuhan, terlalu lama, 6 bulan jadi 12 bulan. Kalau Tuhan mau itu, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan tidak bisa keliru. Amin. Tuhan tidak bisa keliru. Katakan kiri kanan, Tuhan tidak bisa keliru. Jangan kebacut salah. Ya. Jadi semua itu perlu waktu. Kalau dikatakan buktikan kesetiaanmu, perlu waktu. Karena setia membuktikan kesetiaan bukan cuma 1 minggu. 1 minggu tiap hari pergi gereja. Setelah itu hilang. Tak berbekas. Seperti awan kena angin. Hilang. Apakah itu setia? Tidak. 10 tahun setia. Tahun yang ke-15 sudah kembali ke dunia. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah berkata, setialah sampai 25 tahun. Ikut aku. Tuhan bilang setialah sampai mati. Tuhan bilang setialah sampai akhir. Ya, kalau belum mati kerja buat Tuhan. Ya, bukan kerja buat uang. Buat Tuhan. Saya pertama kali pergi ke Makassar sendirian. Tanggal 13 Mei tahun 71. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya Yesus satu. Ya, dan Tuhan ingatkan saya kemarin waktu saya berdoa. Paulus, kamu hampir sama seperti Yakub. Yakub datang sendirian. Jalan sendirian. Karena dikejar oleh Esau, mau dibunuh oleh Esau. Dia disuruh ngungsi, pergi ke omnya. Ya. Semua sendirian, tapi Tuhan menyertai dia. Saudara tidak sendiri, Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Beri tepuk tangan kalau amin. Ya. Setia sampai akhir.
setia tidak bisa dipercepat. Setia 10 tahun aja dipercepat, tidak. Tekun dan Tuhan akan memberikan apa yang saudara mau. Apa saudara percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah? Berdoalah terus. Apa yang saudara ingin balaskan hidup saudara kepada Tuhan sebelum terlambat. Yang terakhir ya, Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan penuh kemuliaan Allah. Terus? Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, saudara. Di sini dikatakan kota itu penuh dengan apa? Kemuliaan Allah. Sehingga tidak perlu matahari, tidak ada matahari lagi. Kemuliaan Allah. Dan cahayanya jernih seperti kristal. Kristal itu kalau kita lihat kristal, kita bisa melihat sampai di dalamnya. Sampai tembus itu kristal. Saudara, kita sembunyikan apapun, Tuhan akan tetap bisa melihat. Hidup kita ini seperti kristal. Tuhan melihat. Dari sisi sini, Tuhan lihat. Dari sisi situ, Tuhan lihat. Tidak ada yang gelap di kota Yerusalem. Semua terang. Tidak ada matahari. Tapi Bapa yang akan jadi mataharinya. Ya, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Yerusalem itu yang baru penuh kemuliaan Allah. Sehingga manusia pertama itu tidak bisa melihat ketelanjangannya. Ditutup dengan kemuliaan Allah. Bisa mengerti? Mau saudara ditutup dengan kemuliaan Allah? Mau? Puji Tuhan. Nah, ketika dia jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan itu. Rom 3 ayat 23. Hilang. Semua kemuliaan Allah hilang. Ya. 3 ayat 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Diganti dengan apa? Daun ara. Daun ara itu cepat layu, cepat kering. Kelihatan lagi ketelanjangannya. Tapi kemuliaan Allah pada waktu dia belum jatuh, itu menutupi seluruh hidupnya dia. Yang satu malaikat pun tidak pernah mengalami seperti itu. Saudara, pertahankan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau kita telanjang rohani, minta sama dia, bersihkan Tuhan. Biar kemuliaanmu datang kepada saya. Itu pakaian yang tidak bisa robek. Pakaian yang tidak bisa kotor. Itu adalah kemuliaan Allah yang luar biasa. Mau? Mintalah. Engkau akan diberi. Mari kita panggil diri semakin datang kepada Tuhan.